Halo semuanya, ketemu lagi di seri saham potensi rally, di mana pada ulasan kali ini saya akan memberikan rekomendasi saham potensi rally untuk perdagangan minggu depan, yakni pada tanggal 20 Juli sampai dan tanggal 24 Juli 2020. Cukup senang mendengarnya ya, cukup banyak ternyata teman-teman yang terbantu dengan ulasan yang saya berikan. Terima kasih atas komen positifnya. Terus dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share ke semua teman-teman semua agar bisa mendapatkan manfaat yang sama. Oke, pada seri saham potensial kali ini cukup banyak saham-saham baru yang saya berikan ulasannya Bapak Ibu semua ya. Karena memang dalam satu minggu ini ternyata ada berbagai macam peluang yang timbul secara teknikal itu dari berbagai macam saham. Oke, baik, kita langsung saja masuk ke ulasannya. Yang pertama adalah saham UNTR ya, United Tractor. Oke, secara MACD sendiri di sini terlihat sedang naik Bapak Ibu ya, garisnya masih terus naik. Artinya momentumnya positif. Dan menariknya dari sisi teknikal sendiri ini UNTR telah melengkapi sebuah teori teknikal yang disebut juga dengan Van Principle Bapak Ibu ya. Bisa dari sini ya, ada garis 3 garis trend line jadi yang menyebar seperti itu namanya teorinya adalah Van Principle, di mana jika terdapat sebuah saham yang mampu melewati 3 garis trend line ini, maka peluang saham tersebut untuk naik lebih lanjut ini terbuka ya. Ini secara teoretiknya Bapak Ibu bisa, rekan-rekan bisa googling sendiri ya. Jadi memang secara pola chart ini menggambarkan seperti itu. Dan ini juga memang terlihat dari sisi view teknikal yang saya lakukan di sini, di mana UNTR setelah berhasil keluar dari resist trend line-nya yang ketiga, ini dia kembali naik ya, berhasil membentuk sebuah new low lagi, high low lagi ya, mendekati area resist EMA 200-nya. Ya, di mana di sini juga berpapasan juga dengan area resist kotak kuningnya Bapak Ibu ya. Ini jelas sebuah poin plus ya, di mana akhirnya jika UNTR mampu naik di atas kedua area resist ini, maka jelas UNTR berpeluang besar ya untuk terus naik ke area resist kotak hijaunya ini di level 22.600-an. Ya, jadi syarat pertamanya adalah UNTR harus mampu break area resist kotak kuningnya ini ya, dan bertahan ya, dan bertahan di atas level, kita bisa bilang di atas level 20.000 itu menjadi level psikologis yang aman ya. Namun dengan melihat sentimen call seperti yang sedang baik ya, peluang ini jelas terbuka di minggu depan Bapak Ibu ya, dengan adanya akumulasi dan volume yang meningkat. Saya melihat bahwa ketika UNTR ini break level 18.925, ini akan membuka peluang UNTR untuk melewati resist-resistnya ini ya. Jadi Bapak Ibu bisa beli ketika UNTR ini melewati 18.925 ya, beli 1 atau 2 tick di atasnya dengan memasang stop loss di level 17.800 ya. Risk loss-nya termasuk moderate ya. Jadi sangat menarik memang, tapi secara pergerakan perlu diketahui juga memang UNTR perlu agak sabar ya. Dia tidak bisa langsung naik dengan cepat seperti itu. Tapi secara indikasi, secara teknikalnya ini sudah cukup positif Bapak Ibu ya, karena sudah mampu bertahan di area support kotak birunya dan semakin naik menyisir ke area resistnya ya. Ini jelas menjadi sebuah hal yang menarik yang perlu Bapak Ibu pertimbangkan lebih lanjut di minggu depan. Oke. Saham kedua yang akan saya berikan penjelasan adalah ASI. Ya. Saya juga sudah pernah rekomendasi ASI sebelumnya ya, di potensi rally sebelumnya ya, sudah saya katakan bahwa jika saham ini melewati area 5.000 ya, dia akan terus naik, dan ini sudah terbukti Bapak Ibu ya. Jadi selamat bagi teman-teman yang mungkin sudah beli di level 5025 ya, sesuai dengan arahan saya sebelumnya. Maka cuma satu arahan saya Bapak Ibu ya, cukup hold saja saham ini, jangan dijual ya, karena secara momentum ini terlihat dengan jelas ini ASI sedang positif ya, garis MACD-nya telah mengalami golden cross ini semakin bergerak ke atas, jadi momentumnya masih positif. Koreksi pada hari ini hanya diikuti dengan volume yang tidak besar Bapak Ibu ya, sehingga otomatis secara view technical ini ASI masih memiliki potensi yang cukup besar untuk terus naik ya. Jadi koreksi saat ini hanya koreksi sehat semata, hanya berupa profit taking dari seller-seller kecil, sehingga otomatis ASI masih membuka peluangnya untuk naik ke area resist gap ini Bapak Ibu ya. Di area resist gap kotak hijau ini di level 5.550 ya. Ini menjadi area penentuan bagi ASI ya. Area penentuan bagi ASI, jika akhirnya ASI mampu bertahan, maka nanti baru ceritanya akan lebih menarik lagi ya. Jika ASI mampu bertahan, karena di sini juga merupakan wilayah daripada EMA 200, ini akan menjadi tahanan cukup kuat. Maka jika akhirnya ASI mampu bertahan, saya baru melihat di sini Bapak Ibu ya, kurang lebih di sini. Kurang lebih di level, saya berikan gambar sedikit ya. Nah, ini peluang berikutnya bagi ASI ya untuk naik.
Saya berikan warna merah di sini ya untuk naik menuju ke level 6.300 ini sebagai target price jangka menengahnya untuk asing ya. Nah, jadi kita masih bisa pantau lebih lanjut. Silakan tetap ikuti stop lossnya saja, pasang di 4820 ya, seperti itu. Jangan dijual karena saham ini masih berpotensi untuk naik lebih lanjut. Oke, baik, berikutnya yang akan saya bahas adalah saham ERA Bapak Ibu ya. Saham ERA ini juga menarik saya bahas, kenapa? Karena ternyata selama 2 hari terakhir ini mampu naik dengan cukup baik Bapak Ibu ya. Jadi ini menarik dari apa yang saya lakukan screening, saya menemukan saham ERA seperti itu ya. Dari sisi MACD sendiri ini masih bergerak naik, yang artinya memang momentumnya sedang positifnya, lihat ya. Jadi dia sedang bergerak ke atas dengan menanjak seperti itu. Nah, terbukti dari sisi candle sendiri terkonfirmasi bahwa ini memang sedang dalam proses dia melewati area resist kotak kuning yang saya buat ini Bapak Ibu ya. Jadi saat ini ERA sedang berjuang, belum keluar, tapi sudah memiliki tanda-tanda yang positif untuk mampu keluar. Jadi jika akhirnya ERA mampu keluar di atas dan bertahan di atas area resist kotak kuning ini di level sekitar 1470-an gitu ya, dan mampu bertahan, maka saya yakin ERA akan mampu naik dengan cepat juga ke area resist kotak hijaunya Bapak Ibu di sekitar level 1680 sampai 1700 ya. Oleh karena itu, tindakan yang bijak seperti apa saat ini ya? Kita lihat Bapak Ibu bisa mencoba beli secara menunggu ada namanya pullback Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa set entry itu di level tipis saja di area 1425 sampai 1430 ya, karena ini merupakan area breaknya yang terjadi pada hari ini ya. Semoga saja kita diberikan antrian tersebut. Jika diberikan, maka peluang kita untuk dapat gain secara cepat di saham merah ini lumayan terbuka Bapak Ibu ya. Dengan stop loss tetap perlu diperhatikan di level 1325 seperti itu ya. Peningkatan volume yang terjadi pada beberapa hari terakhir ini menunjukkan adanya buyers yang sedang melakukan akumulasi pada saham merah. Saya juga tidak tahu sentimennya seperti apa, tapi jelas ini menjadi hal yang positif ya. Karena di sini ada pattern daripada ascending triangle, bisa dari sini ya. Ini cukup besar patternnya. Jadi kalau akhirnya mampu dilewati dan secara valid oleh ERA, jelas ini terbuka peluang bagi ERA untuk mulai memasuki fase new trendnya Bapak Ibu ya, fase early uptrendnya seperti itu ya. Ini menjadi sebuah hal yang cukup menarik ya. Kita belum tahu trigger fundamentalnya seperti apa, namun nanti pasti akan terkonfirmasi seperti apa ya, karena memang pelaku pasar selalu membeli masa depan ya. Kita bisa perhatikan lebih lanjut, tapi secara teknikal kita sudah punya analisis bahwa saham ini menarik ya, punya potensi besar untuk naik di minggu depan. Oke, cukup jelas ya. Sekarang saya lanjut lagi ke saham lain yang juga cukup fenomenal, yaitu saham LSIP, di mana saham ini ya ini posisinya sebenarnya hampir mirip dengan ERA sebelumnya ya. Dari sisi garis MACD sendiri juga bergerak naik, meskipun saat ini sedang bergerak mendatar sedikit, membelok ya, karena memang LSIP sedang mengalami konsolidasi. Nah, ketika LSIP mampu keluar daripada area resist kotak kuningnya ya, dan naik terus menuju ke area resist kotak birunya di level 980-an, tapi ternyata belum mampu dilewati, itu is okay. Sehingga akhirnya LSIP harus mengalami pullback ya, menuju ke area support kotak kuningnya. Meskipun tidak sampai Bapak Ibu ya, juga tidak menjadi sebuah masalah. Yang penting sudah terjadi pullback, berarti sesuai dengan, berarti LSIP cukup memenuhi aturan daripada teknikal ya. Dia naik kemudian mengalami pullback ketika menyentuh sebuah resist, maka ini membuka peluang bagi LSIP untuk kembali naik berikutnya Bapak Ibu ya. Meskipun tetap ada resiko yang mesti Bapak Ibu perhatikan, bahwa saham ini masih memiliki utang gap di sini ya, yang suatu saat akan ditagih. Namun sepertinya dengan melihat euforia pasar ya, sentimen harga CPO juga yang sedang meningkat dan ada akumulasi daripada big buyer yang masuk ke LSIP, saya lebih melihat saham ini potensi untuk naik lebih lanjut Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat secara pergerakannya, ini memang LSIP masih ada ditahan oleh dua resist ini Bapak Ibu ya, oleh area resist kotak biru dan juga oleh garis EMA 200-nya seperti itu ya. Ini menjadi areanya. Jadi jika akhirnya LSIP mampu naik dan melewati area resist ini Bapak Ibu ya, dan dia harus bertahan di level 1000 ya, saya sebagai level psikologis harus mampu bertahan di atas level 1000, maka seperti yang saya sharingkan sebelumnya, ini LSIP jelas berpeluang besar untuk naik dengan cepat menuju ke level 1100-an, 1110-an seperti itu ya. Nah, ini menjadi menarik, hal yang menarik untuk diperhatikan.
Karena dalam hal ini juga LSIP membuka ruang entry nih Bapak Ibu ya, peluang entry bagi kita yang memang masih ingin entry LSIP. Bapak Ibu bisa beli LSIP ketika LSIP break level 975 dengan stop loss tipis saja di level 915 saat ini seperti itu ya. Ya, ini merupakan strategi agresif Bapak Ibu ya. Jadi harap perhatikan, saham ini juga memberikan ruang volatilitas sehingga tentu ada resiko di situ ya. Kita mencoba mengambil strategi agresif karena melihat euforianya sedang baik seperti itu. Ya, ini adalah strategi yang bisa saya sampaikan untuk saham LSIP ya. Oke, baik, berikutnya yang akan kita bahas adalah saham DOIT Bapak Ibu ya. Nah, DOIT ini juga cukup fenomenal nih ya. Selain sentimen saham call, LSIP ini sedang sentimen call, kemudian berganti CPO ya. Sepertinya dua sektor komoditas ini memang sedang menarik ya bagi pelaku pasar ya. Secara indikator MACD sendiri jelas ini sedang meningkat, artinya momentumnya positif sekali ya Ibu ya. Kemudian dari sisi volume sendiri juga ternyata ini sedang meningkat juga, berarti adanya big buyer yang masuk dalam DOIT ya. Tidak tahu alasannya apa, tapi yang jelas seperti ini. Nah, kurang lebih hampir sama ya, ketika DOIT berhasil break keluar daripada area resistance kotak birunya ini ya, dia kemudian mencoba naik dan belum mampu melewati tembok yang ada di atasnya lagi gitu ya. Dan ini sebenarnya merupakan sebuah hal yang wajar, justru hal yang sehat. Karena kalau naik berturut-turut malah kurang sehat Bapak Ibu. Tapi kalau dia naik berhasil melewati sebuah area resist, kemudian akhirnya menyentuh sebuah area berikutnya dan mengalami koreksi, nah itu justru bagus. Kenapa? Karena artinya saham tersebut sedang membuat sebuah pijakan baru ya. Jadi kalau misalkan nanti dia terkoreksi dan dia mampu bertahan, nah ini menjadi sebuah peluang yang menarik bagi trader-trader atau bagi sebagian pelaku pasar yang ingin entry kembali. Jadi ini merupakan peluang entry yang kedua bagi DOIT Bapak Ibu ya. Di sini saya sudah melihat bahwa Bapak Ibu bisa beli ketika DOIT break level 240 ya, di mana hari ini sudah terjadi ya, namun sedikit mengalami pullback di area kotak kuning. Ini merupakan sebuah sinyal yang sehat saja karena juga kenaikannya diikuti dengan volume, sehingga untuk yang lebih bijak kita bisa menggunakan strategi anti pullback ya. Di level juga yang tipis saja Bapak Ibu, di level 228 230 seperti itu ya, untuk mengambil volatilitas daripada DOIT di minggu depan seperti itu harapannya ya. Jadi kalau misalnya nanti DOIT berhasil keluar lagi ya, berhasil keluar dan bertahan di atas level 250 saya katakan seperti itu ya, ini akan membuka peluang DOIT untuk lanjut naik lebih cepat itu menuju ke area resist kotak merah di level 320 ya. Ini sebagai view pertama terlebih dahulu dari saya untuk DOIT ya, yang secara teknikal memang jelas sudah sangat baik karena sudah keluar daripada trendline midtermnya Bapak Ibu ya, trend jangka menengahnya, dan sekarang dia akan harus membuktikan diri itu mampu bertahan di atas semua garis EMA yang ada untuk membentuk sebuah form yang namanya early uptrend ya, seperti yang sudah saya sebut. Jadi harus mampu bertahan di situ dan mampu kembali membentuk namanya higher high. Kalau sudah terjadi maka firm DOIT itu sudah memasuki tren barunya. Namun sekali lagi kalau saham ini menaiknya terlalu kuat, maka bisa pertimbangkan sell on strength Bapak Ibu ya. Jadi kalau naikannya terlalu kuat seperti ini nih, terlalu kuat garis lurus seperti ini, maka boleh pertimbangkan sell on strength karena biasanya hal itu akan memicu profit taking. Belum terlalu prudent. Jadi kembali lagi, sebuah saham yang prudent adalah kalau dia mampu naik, kemudian menguji sebuah resist, terkoreksi, bertahan di atas sebuah support, naik lagi seperti itu. Ya, teorinya sesimpel itu saja. Oke, ingat entry pullback di level 228 sampai 230 dengan stop loss di level 204. Ya, perhatikan bahwa entry DOIT di area ini memberikan profil risiko high Bapak Ibu ya, dengan risk loss di atas 10%. Karena itu tetapkan money management yang baik, jangan all in, jangan HK, hitungkan money management Bapak Ibu ya, pergunakan secara bijak ya, jangan masukkan semua dana ya, harus diperhitungkan dengan cermat bahwa risk loss-nya di level 10%. Jadi tolong dihitung, jika Bapak Ibu loss 10% dari modal, contoh Bapak Ibu entry 20 juta, kalau loss 22 juta apakah rela seperti itu? Nah kalau rela ya silahkan beli 20 juta ya, karena itu sudah merupakan risk loss yang ada pada saham DOIT seperti itu ya. Oke, baik, berikutnya yang akan saya bahas adalah saham Tekim. Ya, kembali ya, tetap fenomenal ya, bersama juga saudaranya INKP ya. Nah, kenapa saya memilih Tekim pada malam hari ini? Karena INKP sudah naik duluan Bapak Ibu ya, sehingga upside-nya itu sudah tipis ya. Namun Tekim ini di sini itu masih lagging dibandingkan saudaranya INKP, dan jelas secara teknikal itu masih sangat baik ya.
secara MACD sendiri sedang kembali bergerak naik ya, artinya Tekim mulai kembali meraih momentumnya, dan juga terlihat dari sisi candlenya di sini memang ditutup dengan volume yang meningkat ya. Ini kembali membuka peluang bagi kita untuk entry saham Tekim. Nah, di sini merupakan peluang kedua nih Bapak Ibu ya, bagi teman-teman yang ingin entry saham Tekim yang sebelumnya belum dapat. Ini merupakan peluang kedua yang bisa saya sampaikan, karena Tekim jelas setelah keluar dari resist kotak merah, kemudian menguji area resist kotak biru, dia mengalami pullback kembali ya, mengalami pullback untuk retest support kotak merahnya. Nah, dan ini berhasil ya, berhasil di retest dengan penguatan Bapak Ibu ya, sehingga otomatis ini menjadi menarik seperti yang saya katakan ya, menjadi menarik karena sudah membentuk sebuah form kenaikan lebih lanjut ya, sebuah form early uptrend. Jadi strategi entry bagaimana ya? Sederhana saja, Bapak Ibu cukup beli ketika Tekim berhasil break level 7275 dengan stop loss di level 6650 seperti itu ya. Jadi harapan kita adalah ketika Tekim nanti mampu melewati area resist kotak birunya ini dan bertahan ya, dan bertahan di atas level 7950, saya katakan seperti itu ya, maka Tekim akan berpeluang besar untuk naik ke level 8.000 sampai 9.000 Bapak Ibu ya. Seperti itu. Ya, sampai sejauh apa sih sebenarnya pergerakan Tekim Bapak Ibu ya? Kita saat ini belum bisa melihat terlalu optimis. Kalau secara kalkulasi fundamental memang level 9.000-an ini merupakan level area yang cukup realistik untuk Tekim saat ini ya. Namun jika kita bicara view lebih panjang, ya bisa saja Tekim menuju kembali ke level 12.500 juga bisa seperti itu ya. Tapi tentu menurut saya harus didukung dengan fundamental ya. Karena fundamental saham ini yang menyebabkan saham ini sempat rally dengan kuat ya pada beberapa waktu yang lalu. Sehingga ini perlu juga faktor yang sama jika teman-teman ingin melihat Tekim itu naik lebih lanjut. Ya, sekali lagi saya menyarankan jangan terlalu fokus pada saham-saham tertentu. Silakan bagi ke saham-saham lainnya, karena tidak sebagus apapun saham tersebut itu belum tentu bisa menjamin keberlangsungan Bapak Ibu ya. Karena tetap ada risk loss, tetap ada potensi untuk salah. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar lakukan manajemen yang baik, manajemen yang baik seperti itu. Oke, saham berikutnya akan saya bahas adalah saham Tower, di mana sebelumnya juga pernah saya sampaikan di saham seri potensi rally ya. Kembali saya sampaikan kenapa, seperti yang pernah saya ulas bahwa Tower ini merupakan saham yang saat ini perfect uptrend Bapak Ibu ya. Perfect uptrend artinya saham ini sudah berhasil break all time high-nya ya. Terus saham yang break all time high ini memang sangat menarik. Kenapa? Karena potensi pergerakannya akan tanpa henti Bapak Ibu. Kenapa seperti itu? Karena dia tidak memiliki resist lagi. Sehingga untuk mengukur resist pun kita mengandalkan tools yang namanya Fibonacci seperti itu ya. Dan ini sudah terlihat kembali bahwa Tower sedang bergerak harmoni dalam patternnya ya. Jadi naik turun gitu ya. Dan ini sekarang sedang mencoba naik lagi ya. Sehingga menurut saya ini saham yang sangat baik untuk para investor baru atau trader baru di pasar modal yang ingin mencoba melakukan trading seperti itu ya. Maka saham Tower ini merupakan satu saham yang saya sarankan ya, karena memberikan risk to loss yang rendah serta potensi upside yang masih ada Bapak Ibu ya, meskipun dengan resiko yang pergerakannya akan sedikit lebih lambat ya. Jadi dia sangat sempurna, sehingga sekali lagi dia harus memenuhi teori-teori teknikal ya Bapak Ibu ya, naik turun seperti itu ya. Namun dengan adanya dukungan buyer, kalau saya lihat ya, meskipun kalau kita cek secara fundamental boleh saya share sedikit, ini PBV-nya sudah sangat mahal Bapak Ibu ya, di level 6 kali. Namun terbukti sahamnya masih terus naik ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya, kembali lagi saya ceritakan berulang kali bahwa pada dasarnya pelaku pasar itu selalu membeli masa depan ya. Mungkin mereka melihat bahwa bisnis Tower ini bisnis masa depan, bisnis menara telekomunikasi, apalagi di masa-masa pandemi Covid seperti ini, jelas layanan data sangat-sangat dibutuhkan. Ini jelas memiliki impact positif terhadap revenue daripada Tower. Nah, ini yang membuat mereka itu berani membeli saham Tower ya. Jadi kita tidak pernah tahu motifnya, tapi mungkin kira-kira seperti itu ya. Sehingga sebagai orang yang mampu membaca chart ya, kita lihat aja representasinya di chart seperti apa ya. Nah, ini Bapak perlu perhatikan. Oke, sekarang strategi entry-nya bagaimana ya. Bapak Ibu bisa entry saham Tower ketika dia break level 1085 dengan stop loss di level 1035 ya. Dengan target price awal ini di titik Fibo 2118 level 1265 ya. Kita pakai 1265 saja ya. Nah, tapi harap diperhatikan bahwa memang kenaikan ini mungkin tidak akan cepat seperti yang dilihat pada historisnya seperti itu ya. Ini butuh waktu 1 sampai 3 bulan bagi Tower untuk bisa achieve level ini Bapak Ibu ya. Sehingga maka saya katakan ini menjadi baik untuk yang baru untuk melihat
bagaimana sih sebenarnya kinerja sebuah saham dan bagaimana sih saham itu dikatakan harus di hold seperti itu ya, harus ditahan. Jadi jangan keluar masuk seperti itu. Itu akan sangat melelahkan tuh seorang newbie ya, seorang yang baru di pasar modal. Dan dengan resiko yang rendah, saya melihat ini memiliki peluang yang bagus ya untuk di entry seperti itu. Oke, baik, berikutnya saham kuda hitam yang akan saya sampaikan ya. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu sudah ingat mengenai saham MCAS ya. Saya cukup senang saya melihat komen-komennya ada yang untung cukup besar di saham MCAS ya. Karena saya pun saat ini masih pegang, itu sudah floating sekitar 40% ya. Selamat ya, kita sama-sama masih pegang saham ini. Semoga jangan dijual dulu MCAS ya. Ikuti saja update-nya di free channel Telegram saya di @smsaham. Silahkan nanti dicek lebih lanjut. Namun kali ini saya akan memberikan sebuah peluang saham lainnya yang mirip seperti MCAS Bapak Ibu ya. Jadi harap diperhatikan. Jadi ini adalah saudaranya MCAS yaitu Diva, lebih tepatnya adalah anak usahanya. Ya, ini memiliki pola teknikal yang hampir sama dengan MCAS seperti itu ya. Pola teknikal favorit saya salah satunya yaitu flat base consolidation. Ya, apa sih artinya? Artinya adalah sebuah pola konsolidasi dengan ranging yang sangat tipis. Ya, kenapa seperti itu? Kenapa menarik ya? Karena sebuah pola konsolidasi dengan ranging yang sangat tipis ini menandakan bahwa pada dasarnya yang sedang melakukan transaksi hanya seller dan buyer kecil saja Bapak Ibu ya, seller dan buyer kecil saja ya, dimana seller yang besar pun itu sudah istilahnya mengabaikan juga saham ini seperti itu ya, karena terbukti saham ini terus menerus membentuk namanya new low, artinya hanya sisa seller kecil saja yang ada di saham Diva ini ya, sedangkan buyer besar yang masuk di sini Bapak Ibu ya, yang masuk di harga 765 itu belum keluar ya, dia masih terus menerus melakukan akumulasi secara perlahan ya. Tinggal menunggu momentum saja. Tinggal momentum saja ketika supply-nya berkurang, maka ketika mereka melakukan akumulasi, sahamnya akan break Bapak Ibu, akan terbang seperti itu ya. Dan ini merupakan sebuah peluang yang sangat menarik yang menurut saya kita tidak layak untuk kita abaikan ya. Harap diperhatikan lebih lanjut ya. Dari sisi gas MACD sendiri ini sedang berhimpit. Nah, ini juga menjadi menarik kenapa? Karena mengkonfirmasikan apa yang saya analisa. Jadi semakin dia menyempit dengan ranging tipis, nah peluang breakout-nya maka akan semakin kuat. Oke, jangan dipaksakan untuk saham Diva jika memang tidak sesuai profil Bapak Ibu. Saham ini jelas bukan saham gorengan Bapak Ibu ya. Bisa dicek sendiri fundamental seperti apa. Ini ada perusahaan yang menjual voucher ya, mirip seperti Tele kalau Bapak Ibu tahu. Ya, jadi fundamentalnya baik, jelas ya. Memang cuman valuasinya mungkin sudah agak mahal ya. Sekali lagi secara teknikal yang kita lihat adalah peluangnya ya. Contoh saham Tower tadi ya, jika memang secara apresiasi market merasa itu bagus ya, tetap aja akan dibeli gitu Bapak Ibu, meskipun sudah mahal. Karena mereka memiliki kalkulasi sendiri ya, perhitungan di masa depan, mereka punya view sendiri sehingga mereka berani beli saham ini. Ya saya tidak peduli terhadap apa yang dikatakan sebagai bandar dan sebagainya, itu saya anggap sebagai market maker biasa ya. Di saham apapun ada market makernya. Jadi terserah mereka mau ngangkat sebuah saham seperti apa. Yang jelas kita hanya mengikut ya, dan kita usahakan kita ikut di gelombang pertama atau di kereta pertama Bapak Ibu ya. Jangan sampai tertinggal di situ. Itu akan menjadi hal yang menarik seperti itu. Ya. Oke. Berikutnya bagaimana cara entry-nya ya? Nah, ini menjadi menarik juga. Karena untuk cara entry-nya sendiri ini Bapak Ibu bisa beli ketika Diva break level 1810 ya, seperti itu 1810 dengan stop loss tipis saja di level 1740 Bapak Ibu ya. Nah, target price ini menarik nih. Ya, ini cukup jauh ya halangannya. Jadi kalau dia break ini bisa menuju ke target price adalah level 2300 ya. Sebagai TP pertama di kurang lebih di situ. Dan sebagai TP kedua jika akhirnya dia mampu bertahan di level 2300-an ini Bapak Ibu ya, di level 2350 khususnya. Itu Diva jelas terbuka peluangnya untuk naik ke area harga 2770 sampai 80 seperti itu ya. Nah, ini saya memberikan sebuah insight saham yang pola kerjanya hampir seperti MCAS. Kita harapkan bersama kita bisa mendapatkan profit yang baik ya dari saham ini. Oke. Nah, saham kuda hitam berikutnya yang pernah saya bahas juga adalah saham SMDR ya. Nah, mungkin teman-teman pernah ingat sekitar 2 minggu yang lalu kalau saya nggak salah. Nah, ini kembali lagi saya ingatkan bahwa saham ini juga menyimpan sebuah potensi yang sangat baik ya. Dari sisi KSMACD sendiri sedang berhimpit ya, mirip seperti Diva ya, yang artinya memang saham ini sedang bergerak di ujung-ujung konsolidasinya Bapak Ibu ya. Dan secara pola sendiri saya menemukan sebuah pola namanya bullish pennant ya. Bullish pennant merupakan sebuah pola bullish continuation yang artinya peluang saham SMDR untuk naik lebih lanjut itu terbuka Bapak Ibu ya, lebih besar dibandingkan penurunannya.
ya. Hal ini juga diindikasi dengan kemampuan SMDR untuk bertahan di atas area support kotak kuningnya, ya. Sehingga ini menjadi sebuah ruang entry yang menarik bagi teman-teman semua, karena SMDR sekali lagi juga didukung oleh fundamentalnya yang dimana riset Q1-nya sangat baik, ya. Jadi menurut saya pelaku pasar sudah mengantisipasi hal ini. Terlihat ya di sini sebelumnya sudah saya ceritakan tadi akumulasi oleh big buyer, dan kalau terjadi pola konsolidasi berarti big buyer sedang melakukan akumulasi, ya. Tekanan sellernya sudah lemah, jadi bisa dikatakan tidak ada yang mau jual saham ini, ada hanya yang membeli gitu, seperti itu ya, sehingga dia terjadi konsolidasi yang transaksi hanya pemain-pemain kecil saja seperti itu ya. Oleh karena itu kita tinggal menunggu bagaimana action dari para big buyer untuk membeli saham ini. Jadi ketika supply berkurang maka akan terjadi breakout seperti itu Bapak Ibu ya. Nah sekarang bagaimana dengan strategi entry-nya? Oke, kali ini baru sudah terdapat nih ya, sebelumnya saya katakan belum ada sinyal yang baik. Nah kalau sekarang sudah ada sinyal yang baik, sudah ada sebuah sinyal yang cukup baik untuk kita entry saham SMDR ya. Jadi Bapak Ibu bisa entry saham SMDR ketika dia break level 234 dengan stop loss-nya tipis saja di level 222 seperti itu ya. Dengan target price ya, secara pola bullish penan ini SMDR bisa menuju ke level harga 280-an ya Bapak Ibu ya, 280-an bisa. Ya, jadi ini kemungkinan besar secara karakteristik polanya adalah ketika dia breakout, maka dia bisa naik dengan cepat Bapak Ibu ya. Kalau di akhir nanti mampu bertahan nih, Bapak Ibu bisa bertahan di atas 3 di atas EMA 200-nya seperti itu ya, maka SMDR saya lihat sih ini kenaikannya tidak simple Bapak Ibu ya, maksudnya tidak akan singkat seperti itu ya. Apalagi kalau misalkan nanti didukung lagi dengan riset-riset LK berikutnya yang menariknya, semoga saja seperti itu. Ini akan terus membantu saham SMDR untuk memiliki trigger kenaikan lebih lanjut. Oke, begitu sekian untuk strateginya. Sekarang kita masuk ke saham yang terakhir yaitu saham Indi ya. Ini juga masuk fenomenal ya, karena sempat naik dengan tinggi ya, dengan cepat seperti itu. Dari sisi saham Mercedes sendiri ini sedang bergerak agak mendatar Bapak Ibu ya. Kurang lebih hampir sama terjadi pada saham Doid ya, kalau seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, secara view teknikal bagaimana? Oke. Sebelumnya Indi berhasil melewati area resistance kotak merahnya Bapak Ibu ya, di level sekitar 375 ya. Kemudian naik ya, menuju ke area resistance kotak hijau namun belum mampu dilewati ya, di sekitar level 430-an ini ya, belum mampu dilewati ya. Ini di akhirnya mengalami koreksi ya, cuma sedikit disayangkan ini sempat low-nya sempat turun di bawah area resistance-nya ini kotak merah ya, dan saat ini sedang kembali berjuang untuk melewati area tersebut. Bisa saya simpulkan bahwa ini belum selesai Bapak Ibu ya, jadi area resistance kotak merah ini belum valid ditembus oleh Indi ya, seperti itu ya. Jadi ini baru proses percobaan saja ya, dicoba namun nggak mengalami pullback, namun gagal bertahan, dan sekarang sedang mencoba kembali seperti itu ya. Sehingga saya sangat tidak menyarankan bagi teman-teman untuk mengejar saham Indi ini, karena secara technically ini belum firm Bapak Ibu ya, belum firm. Saya bisa berikan informasi seperti itu, belum firm ya. Kapan bisa firm? Nah, kalau Indi berhasil bertahan ya, berhasil naik di atas resistance kotak merah dan bertahan nih di level di atas 380-an ya. Jadi kalau dia berhasil bertahan di atas level 380-an, ini baru sebuah sinyal yang cukup baik bagi kita untuk entry Indi ya, jika nanti memang ranging risk juga bisa diterima seperti itu ya. Karena apabila nanti akhirnya berhasil bertahan, akan jelas sih menurut saya Indi punya peluang untuk naik lebih lanjut Bapak Ibu ya, menuju ke resistance kotak hijau di level 430-an, serta target jangka menengah awalnya itu di level 530-an seperti itu ya. Melihat sentimen call yang mungkin masih akan positif ya, serta harga call yang terapresiasi ya, harusnya Indi mampu bertahan di atas area resistance kotak merah ini ya, dan ini menjadi peluang yang baru bagi Indi untuk ketika entry di perdagangan minggu depan seperti itu ya. Kita pantau bersama. Oke, selesai cukup ya analisa saya untuk seri saham potensi rally pada minggu depan. Silakan diberikan komen-komennya Bapak Ibu ya, mungkin ada yang kurang saya jelaskan seperti itu. Silakan juga like, share, dan mohon dukungannya terhadap channel ini agar semakin terus berkembang sehingga bisa memberikan manfaat yang lebih banyak lagi kepada teman-teman semua. Serta jangan lupa join ke free channel Telegram saya di @smsaham, di mana saya akan memberikan ulasan-ulasan market serta rekomendasi saham yang saya kombinasikan dengan analisa fundamentalnya. Oke, link deskripsi ada di deskripsi video ini. Oke, terima kasih. Thanks for watching.